Shalom, puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu Bapak Ibu yang terkasih. Senang berjumpa kembali, walaupun masih online. Tapi kita percaya hadirat Tuhan tidak dapat dibatasi oleh situasi atau keadaan apapun. Amin. Kita mau datang sama Tuhan, kita mau persiapkan hati kita. Kita bawa pujian kita bawa penyembahan kita. Karena Dia Raja yang layak untuk kita bawa pujian dan persembahan kita. Kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan. Kami berterima kasih buat keadaan kami yang tetap baik adanya Tuhan. Kami percaya kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai hari ini Tuhan. Itu semua hanya karena kemurahan Tuhan. Itu semua adalah anugerah Tuhan bagi setiap kami. Pagi hari ini kami mau datang dengan ucapan syukur kami kepada Tuhan. Kami mau bawa puji-pujian kami bagi Tuhan. Berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Biarlah Engkau disenangkan atas puji-pujian kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus mari hadir, Roh Kudus beracara sebebas-bebasnya. Hanya satu nama yang akan kami tinggikan, nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami ucapkan syukur dan kami siap bawa pujian kami. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Firman Tuhan berkata, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Haleluya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, Kau ajaib Tuhan. Mari puji Dia, katakan, langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Jemaat saja katakan, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya,
Puji nama Tuhan. Engkau ajaib Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Kita mau siapkan hati setiap kita. Kita mau dengarkan bagian yang terbaik, yaitu firman Tuhan. Firman-Mu adalah sumber kekuatan bagi setiap kami Tuhan. Apapun musim dalam hidup kami percaya saat ada firman Tuhan bersama dengan kami akan kuat. Terima kasih Bapa.
Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, dimanapun berada pada saat pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Khususnya jemaat Tuhan yang ada di Love Church. Kita akan belajar firman Tuhan yang terambil dari Ibrani pasal 12 ayat yang ke-1 dan 2. Sebelum kita belajar firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami berdoa untuk semua jemaat Tuhan dimanapun berada. Pada saat ini kami akan belajar firman Tuhan. Tuhan urapi kami dimanapun kami berada, dan Tuhan kuduskan kami agar firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini menjadi kekuatan bagi kami Tuhan. Agar kami boleh berjalan seturut dengan firman-Mu ya Tuhan. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih Tuhan. Oleh karena itu Roh Kudus urapi setiap kami, jemaat Tuhan dimanapun berada, agar kami semua pagi hari ini sama-sama diberkati oleh Tuhan. Demi nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, kita akan baca firman Tuhan yang terambil dari Ibrani pasal yang ke-12 ayat 1 dan 2. Judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Nasihat supaya bertekun dalam iman. Ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat yang kedua, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju pada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini saya akan membawa tema dari renungan ini, fokus kepada Yesus. Tema kita pada pagi hari ini, fokus kepada Yesus. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, fokus kepada Yesus adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena di dalam dunia ini begitu banyak tantangan, banyak godaan, banyak pilihan untuk kita bisa teralih fokus kita kepada hal yang lain. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kita pagi hari ini untuk bagaimana kita fokus dengan Tuhan. Karena orang yang fokus dengan Tuhan, kita akan lihat beberapa hal dari ayat pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Poin yang pertama, untuk kita bagaimana bisa menjadi orang yang fokus kepada Yesus. Orang yang fokus kepada Yesus, dia akan menjadi segambar serupa dengan Kristus. Sama seperti ketika kita bergaul dengan orang yang menjadi penjual ikan asing, lama-lama kita pun akan menjadi bau ikan asing. Kenapa kita menjadi bau ikan asing? Karena kita bergaul dengan tukang asing, tukang ikan asing. Kalau kita bergaul dengan tukang parfum, maka kita akan lama-kelamaan menjadi orang yang baunya parfum. Kenapa? Karena kita bergaul dengan tukang parfum. Begitu juga kehidupan kita dalam dunia ini. Kalau kita fokus, kita bergaul dengan dukun, maka kita menjadi orang yang berbau dukun dalam hidup ini. Tetapi kalau kita bergaul dengan Yesus, fokus kepada Yesus, maka kita akan mengalami suasana sorga di dalam kehidupan kita. Kita akan mengalami suasana bau yang berbeda dengan dunia ini.
Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, fokus kepada Yesus. Poin yang pertama, kita menjadi orang-orang yang serupa dengan Kristus. Dan ini penting sekali. Hanya orang-orang yang bergaul dengan Yesuslah yang menjadi serupa dengan Kristus. Orang-orang yang fokus kepada Kristus, orang-orang yang menjadikan Yesus segala-galanya dalam hidupnya, dia menjadi orang yang serupa dengan Kristus. Seperti di dalam Roma pasal 9 ayat yang ke-23 dikatakan bahwa orang yang bergaul dengan Yesus, dia akan menjadi orang yang serupa dengan Kristus. Nah, karena itu setiap kita sebagai orang percaya, Bapak Ibu, kita harus menjadi orang-orang yang mau menjadi segambar dengan Kristus. Saya percaya sebagaimana gambaran tadi bahwa orang yang bergaul dengan tukang ikan pasti bau ikan asing. Orang yang bergaul dengan tukang parfum pasti baunya parfum. Orang-orang yang bergaul dengan dukun pasti baunya dukun. Orang-orang yang bergaul dengan tukang mabuk pasti jadi pemabuk. Tetapi orang-orang yang bergaul karib dengan Yesus, dia pasti menjadi orang yang berbeda. Karakternya, cara pandangnya, sikapnya, dimanapun dia berada, pasti dia menjadi berkat di dalam kehidupan sebagai orang Kristen. Karena itu Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, jadikan Yesus sebagai fokus utama dalam hidup ini. Jangan jadikan yang lain sebagai fokus, tapi jadikan Yesus sebagai fokus utama, supaya kehidupan kita menjadi orang-orang yang segambar serupa dengan Kristus. Cara kita bergaul, cara kita berbicara, cara kita bersikap, cara kita berkomunikasi pasti melahirkan karakter ilahi, sehingga membuat setiap kehidupan kita menjadi orang-orang yang membawa berkat, nama Tuhan dipermuliakan. Poin yang kedua, kalau kita fokus kepada Yesus, maka kita akan menanggalkan segala beban dan dosa. Dalam ayat yang pertama dikatakan demikian, marilah, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita fokus kepada Yesus, poin yang kedua, kita menjadi orang-orang yang menanggalkan beban dan dosa. Kehidupan kita sebelum kita bertobat, sebelum kita hidup di dalam Yesus, pasti kita menjadi orang-orang yang senang melakukan dosa. Kita menjadi orang-orang yang cenderung berbuat dosa. Kita menjadi orang-orang yang mau berbuat dosa. Tetapi ketika dia menjadi orang yang fokus kepada Yesus, maka orang ini akan mengalami perubahan hidup. Orang ini akan menjadi bertobat. Dan ketika dia mengalami pertobatan dalam hidupnya, maka yang ada di dalam hidupnya adalah mencintai kebenaran, hidup dalam kebenaran, dan membenci dosa. Tuhan memang mengasihi orang berdosa, tetapi Tuhan membenci dosa. Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, dimanapun berada, mari kita menjadi orang-orang yang mau hidup di dalam kebenaran, mau hidup di dalam kehendaknya Tuhan, mau hidup di dalam rencananya Tuhan, supaya hidup kita benar-benar menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena hanya orang-orang yang fokus kepada Tuhan lah yang bisa menjadi orang yang menjadikan dosa sebagai kekejian dalam hidupnya. Tetapi orang itu kalau dia belum di dalam Tuhan, maka dia lebih cenderung untuk berbuat dosa. Pada hari ini sebagai hamba Tuhan mau menyampaikan pesan ini, bahwa orang-orang yang fokus dengan Yesus, orang-orang yang fokus kepada Tuhan, dia akan bernilai tinggi.
dia akan menjadi orang yang berharga, menjadi orang-orang yang betul-betul membawa dampak yang besar di dalam kehidupannya bagi orang lain. Karena itu Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, pada saat ini kita sebagai orang percaya, mari kita terus fokus hidup kita hanya kepada Yesus. Jangan fokus kepada hal-hal dunia, jangan fokus kepada hal-hal yang dapat membuat kita jauh daripada Tuhan. Tetapi marilah kita terus fokus hanya kepada Yesus. Karena pada saat kita fokus kepada Yesus, pasti kita menjadi orang-orang yang meninggalkan segala dosa dan kejahatan. Karena hanya orang-orang yang fokus kepada Yesus, dia akan meninggalkan dosa dalam kehidupannya. Dan dia akan melihat dosa sebagai sesuatu yang menjijikan. Dia akan melihat dosa sebagai sesuatu yang tidak layak dan tidak pantas untuk dilakukan. Bahkan dia lebih mencintai kebenaran dan hidup di dalam kebenaran. Dan melakukan kebenaran dalam hidupnya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita saat ini arahkan pandangan kita, fokus kita hanya kepada Yesus. Meskipun dalam berbagai tantangan kita hadapi tidak seperti yang kita harapkan, tidak seperti yang kita inginkan, tetapi percayalah bahwa ada rancangan Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kita. Maka kita harus hidup fokus hanya kepada Yesus. Poin yang ketiga, kalau kita mau supaya menjadi orang-orang yang fokus kepada Yesus, maka kita akan mengalami yang namanya iman yang sempurna. Dalam ayat yang kedua di dalam Ibrani pasal 12 dikatakan demikian. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus dan yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Jadi saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, ketika kita hidup di dalam Yesus, fokus kepada Yesus, maka iman kita, kualitas iman kita akan menjadi kualitas iman yang kuat di dalam Tuhan. Orang-orang yang hidupnya fokus kepada Yesus, dia akan mengalami satu kebangkitan rohani, dia akan mengalami satu kebangunan rohani, dia akan mengalami satu keteguhan iman yang kuat di dalam Kristus. Karena iman di dalam Kristus akan membuat kita tidak ragu dalam hidup ini. Meskipun dalam berbagai hal kita boleh melihat tidak ada kepastian dalam hidup ini. Tetapi pada saat kita hidup di dalam Kristus, kita fokus kepada Kristus, maka kita akan melihat hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Iman kita menjadi kokoh, iman kita menjadi kuat, iman kita menjadi teguh, iman kita menjadi iman yang tidak tergoncangkan dengan dunia ini. Boleh ada badai, persoalan, pergumulan, tapi iman kita tetap stabil. Dia tetap menjadi iman yang tidak tergoncangkan dengan apapun kondisi yang ada saat ini. Di mana saat ini saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, kita sudah dilanda dengan virus COVID, corona atau COVID. Saudara, ini membuat setiap kita takut keluar, takut bekerja, takut melakukan segala sesuatu. Yang penting kita taat dengan apa yang menjadi perintah dari pemerintah, apa yang menjadi aturan pemerintah, yaitu jaga jarak, pakai masker, cuci tangan pakai sabun. Kalau kita menerapkan ini dengan baik dan benar, maka saya percaya bahwa COVID tidak akan pernah menimpa dengan kita. Karena kita tahu orang yang beriman pasti dia hidup menjaga kebersihan hidup dalam melakukan segala hal untuk menjauh dari COVID. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita menjadi orang-orang yang fokus kepada Tuhan, poin yang pertama, kita menjadi serupa dengan Kristus. Yang kedua, kita menjadi orang-orang yang meninggalkan dosa. Yang tadinya mungkin kita menjadi orang yang selalu melakukan dosa penipuan,
dosa perkataan, dosa tingkah laku, dosa perbuatan, dosa apapun yang kita lakukan, semuanya akan menjadi jijik ketika kita sudah hidup dalam kebenaran. Karena itu saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita hidup dalam kebenaran. Ketika kita fokus kepada Yesus, maka poin yang kedua, kita menjadi orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Dan poin yang ketiga, kita akan memiliki iman yang teguh di dalam kehidupan ini. Poin yang keempat, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, dikatakan ayat selanjutnya dalam pasal 12, yang mengabaikan kehinaan tekun memikul salib. Jadi poin yang keempat saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita mau supaya kita menjadi murid Kristus yang sejati, memikul salib Kristus, kita harus fokus sama Yesus. Fokus kepada Yesus akan menghasilkan menjadi murid yang sejati memikul salib. Memikul salib ini memang tidak gampang dan tidak mudah, tetapi kita harus belajar untuk taat memikul salib, rela berkorban memikul salib, dan mau setia mengikut Yesus. Saya percaya kita akan menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita menjadi orang-orang yang fokus hanya kepada Yesus. Sebab orang yang fokus kepada Yesus, dia akan menjadi orang yang serupa dengan Kristus. Orang yang fokus kepada Yesus, dia akan menjadi orang yang meninggalkan segala kejahatannya dan hidup dalam kebenaran. Orang yang fokus kepada Yesus, dia akan memiliki iman yang kokoh di dalam kehidupannya. Orang yang fokus kepada Yesus, dia akan rela berkorban, memikul salib dalam segala keadaan apapun. Masalah boleh ada, persoalan boleh ada, tantangan boleh ada, tapi dia tetap setia memikul salib sampai Kristus datang kembali. Mari terus di dalam Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, karena Tuhan mengasihi setiap saudara dan saya. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, 4 poin ini bisa terjadi dalam kehidupan kita. Kita bisa menjadi serupa dengan Kristus. Kita bisa menjadi orang yang membenci kejahatan, membenci dosa dan hidup dalam kebenaran. Kita bisa menjadi orang yang memiliki iman yang kokoh. Kita bisa menjadi orang-orang yang hidup rela berkorban memikul salib. Apabila kita menjadi orang-orang yang fokus kepada Yesus. Karena itu Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, khususnya jemaat Tuhan Love Church, mari maju di dalam Tuhan. Fokus hanya kepada Tuhan. Karena orang-orang yang fokus kepada Tuhan, orang-orang yang hidupnya di dalam Tuhan, orang-orang yang rindu dan haus akan kebenaran firman Tuhan, dia akan menjadi orang yang serupa dengan Kristus. Karena itu mari kita sebagai umat Tuhan, kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, mari siap untuk hidup berfokus hanya kepada Yesus. Supaya jalan hidup kita menjadi orang-orang yang berkenan dan menjadi berkat bagi banyak orang dimanapun kita berada. Saya secara pribadi bersyukur ada dan menjadi bagian dalam keluarga besar Love Church. Sebab Love Church ini adalah orang-orang yang benar-benar mencintai Tuhan, fokus kepada Tuhan, dan hidup di dalam Tuhan. Dan saya bersyukur menjadi bagian dalam keluarga Love Church di mana saya bergereja. Dan saya bersyukur atas apa yang Tuhan sudah nyatakan bagi pimpinan Gembala Sidang, Pak Sipki Priyatelna, dan seluruh pastoral dan seluruh jemaat Tuhan yang luar biasa, setia, taat, dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga saya pun menjadi orang yang menjadi tertarik dan hidup mau melayani Tuhan dan sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dan saya boleh ada di gereja
Love Church dan bisa melayani bersama dengan keluarga besar Love Church di Jakarta. Terima kasih atas kebaikan para pemimpin saya, bahkan jemaat Tuhan yang bisa ada bersama-sama dan bisa menerima saya untuk melayani bersama-sama di gereja Love Church. Saya ingin bersaksi sedikit. Saya mengalami satu peristiwa di mana saya mengalami sakit penyakit yang sangat parah, dan itu membuat saya tidak ada harapan untuk hidup. Bahkan sampai dokter pun sudah vonis saya untuk mati. Tapi oleh karena dukungan doa dan dukungan materi daripada ACM, Gereja Love Church, semua para pelayan Tuhan, semua jemaat Tuhan, semua para hamba-hamba Tuhan yang boleh terus mendukung saya dalam doa, sehingga saya bisa mengalami pemulihan, kesembuhan daripada sakit penyakit. Bahkan sampai suatu hari saya berobat cukup lama, selama 1 tahun. Dan selama 1 tahun saya berobat, secara manusia saya tidak mungkin bisa sembuh. Tapi oleh karena dukungan dan dukungan moral, dukungan doa, selama saya sakit, dari bulan ke bulan, dari waktu ke waktu, sampai dengan selama 1 tahun saya sakit, gereja Love Church, Yayasan ACM, baik pimpinan dan seluruh para pelayan Tuhan boleh dapat memberikan pelayanan yang luar biasa dalam kehidupan saya, sehingga sampai hari ini saya bisa kembali, bisa melayani kembali. Itu semua karena anugerah Tuhan lewat pelayanan Love Church. Karena itu saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan itu luar biasa. Saya mengalami satu mujizat di mana saya bisa disembuhkan sampai dokter menyatakan saya sudah sembuh dari sakit penyakit. Dan penyakit yang saya alami ini secara manusia tidak ada harapan untuk hidup. Tetapi puji Tuhan, oleh karena Tuhan dan lewat dukungan doa dari semua hamba-hamba Tuhan, dari berbagai gereja, dari berbagai hamba-hamba Tuhan, bahkan dari Love Church berdoa buat saya sehingga saya bisa mengalami kesembuhan dan kembali bisa terlibat dalam pelayanan. Semua ini karena anugerah Tuhan. Karena itu saya bersyukur untuk Pak Sipki menjadi pemimpin yang luar biasa, yang peduli selama saya sakit dan membiayai saya selama saya sakit sampai dengan saya selesai berobat. Ini semua karena Tuhan lewat gembala saya, Pak Sipki Priyatelna, bersama semua tim yang ada di dalamnya. Bapak Ibu, dalam berbagai hal kita pasti punya masalah. Kehidupan kita pasti punya tantangan, kehidupan kita punya masalah. Tetapi apapun masalah, tetap fokus kepada Yesus. Karena Yesuslah jawaban dalam kehidupan kita. Yesuslah yang dapat menolong setiap kita sehingga kita bisa dapat jalan keluar di dalam kehidupan ini. Demikian renungan yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa, mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu.
yang telah mengajarkan kami bagaimana kami harus fokus kepada Yesus. Apapun kondisi kami, apapun keadaan kami mau tetap fokus kepada Yesus. Karena kami tahu hanya di dalam Yesus ada jaminan perlindungan, ada jaminan keselamatan, ada jaminan dalam segala keadaan apapun yang kami hadapi. Termasuk Tuhan, kondisi bangsa di mana kami tinggal di Indonesia sedang dilanda dengan COVID. Bahkan bukan hanya Indonesia, tapi sampai bangsa-bangsa di seluruh dunia sedang dilanda dengan COVID. Tetapi kami percaya ketika kami fokus kepada Yesus, kami tinggal di dalam Yesus, maka kami akan mendapatkan jaminan yang pasti, yaitu jaminan perlindungan dan keselamatan. Oleh karena itu Tuhan, kami berdoa buat seluruh sidang jemaat Tuhan, dimanapun berada, Tuhan Engkau melindungi dan memberkati mereka. Jauhkan dari semua sakit, penyakit, kelemahan tubuh. Bahkan bila ada yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan mereka. Yang lemah, Tuhan berikan kekuatan. Yang dalam kondisi masalah persoalan ekonomi, Tuhan pulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Agar supaya setiap kami benar-benar boleh melihat pertolongan-Mu nyata dalam kehidupan kami di saat kami fokus kepada Engkau ya Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni kesalahan orang kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Terima kasih Tuhan. Mari kita arahkan tangan, kita terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Visi gereja kami menjadi keluarga besar yang disukai semua orang untuk Tuhan menempatkan jiwa-jiwa yang diselamatkan. Misi, membangun dan melayani pelatihan-pelatihan untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pembangunan tubuh Kristus. Membangun sistem pengelolaan gereja yang profesional dan transparan, menginisiasi dan melaksanakan program-program misi sebagai wujud kontribusi bagi kesejahteraan bangsa. Love Church beralamat di Gedung Geraha Surya Lantai 5, Jalan Setiabudi Selatan Kafling 9, Taman Perkantoran Kuningan, Jakarta Selatan. Sekretariat Love Church beralamat di Plaza 3 Pondok Indah, Blok E12 Lantai 4, Jalan Maria Walanda Maramis, Jakarta Selatan. Telepon 0819 3336 9333. Program Charity Love Church Care Christ Around on Earth dilakukan setiap bulan dari tanggal 1 sampai 7. Rekening persembahan dan perpuluhan BCA 2779 801777 atas nama Aviasi Berkat Transformasi Indonesia.